Tas. Satu, dua. Kami jalan lah, Pak. Sambil lama. Sambil mau. Jadi skorsing kita cabut dulu ya, kita mulai. Baik, selamat siang sekali lagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pengurus IPKTB, pendiri IPKTB, dan simpatisan anggota semuanya. Pokoknya yang ada lah di ruangan ini semua. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Pada siang yang berbahagia ini kita masuk ke acara musyawarah. Sesungguhnya musyawarah yang dilaksanakan ini adalah hasil dari kesepakatan pertemuan awal tadi Dewan Pendiri BKTB. Sebagian besar menyatakan bahwa musyawarah ini memilih ketua baru. Kita menjadi calon ketua akan menjadi ketua BKTB periode 2024-2029. Jadi tentunya mekanisme itu panjang sesungguhnya. Kalau kita lakukan dengan acara MUBES, kita memilih steering committee, kita memilih macam-macam lagi, banyak yang saya jelaskan. Tapi hari ini pertama ingin kita ambil sepakat dulu lah. Kita ambil sepakat dulu bahwasanya steering committee ini apakah dikendalikan langsung oleh sekretaris BKTB atau perlu kita pilih. Saya ingin tanya dulu pada rekan-rekan kita ini semua, rekan-rekan pengurus ini. Kalau memang mau dipilih, nanti kita pilih. Mau dilangsungkan, tentunya dilangsungkan oleh sekretaris IPKTB. Kan begitu? Antara dua, kita pilih atau langsungkan. Coba sekali lagi. Langsungkan. Dilangsungkan. Berarti kalau dilangsungkan, tentunya kita ada laporan juga setidak-tidaknya ke pengurusan periode 2019-2024. Itu perlu kita laporkan tentang hasil kinerja IPKTB selama ini, ya Pak ya. Saya rasa itu kita langsungkan ya, sepakat itu ya, dilangsungkan ya. Tentu kita tidak mengurangi, tidak mengenai waktu lagi. Tentu kita singkat-singkat, tapi mengacu ke ADART. Saya tetap mengacu ke ADART sesuai dengan tata cara pemilihan kita. Ini ada nanti kita bacakan ya. Kalau yang sanksi dan ragu ini ada RT-nya ada. Baik, terima kasih sekali lagi. Pertama ingin saya sampaikan juga, izinkan saya mewakili kepengurusan IPKTB, mewakili ketua kita yang berhalangan. Kita sama-sama tahu, kita doakan beliau cepat sembuh juga. Tapi oleh karena beliau hari ini tidak bisa hadir, tentu saya ambil kendali pertemuan ini. Saya ingin sampaikan serba-serbi 2024. Bapak Dewan, Bapak Pendiri, Bapak Pengurus yang saya hormati, tidak terasa oleh kita 10 tahun BKTB ini berdiri sampai hari ini. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pak Ketua kita dalam kondisi beliau sehat sampai kondisi beliau sakit. Beliau juga ada juga beberapa kali nelpon saya. Beliau juga mengatakan pendidikan BKTB, ya ketua, sayup-sayup kita dengar suaranya. Kita juga menghargai jerih payah beliau. Kita juga
menghormati beliau selaku ketua. Pada saat beliau memimpin IPKTB ini, banyak suka dan duka yang telah beliau berikan, termasuk kita semua, bapak-bapak, termasuk Pak Purnawirawan AKP Deddy Suharto. Beliau kompol, maaf Pak, salah sebut ya. Beliau selama 10 tahun yang mendampingi kita, beliau tetap mensupport kita. Sama-sama kita lihat di hari ulang tahun yang lewat, hari ulang tahun terdahulu, sampai ternyata kita tak bisa melakukan itulah. Beliau tetap aktif. Beliau, saya ingat malam-malam pun dari bagian CWP datang ya Pak ya, walaupun sebentar. Ini yang menandakan kecintaan beliau terhadap IPKTB. Beliau dukung kita sepenuhnya. Kemudian beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan selama perjalanan IPKTB 10 tahun ini, termasuk hari ini kita memiliki gedung, termasuk hari ini memiliki beberapa aset kita, mobil segala macamnya. Ya, ini semua berkat dorongan bantuan tuan-tuan, bapak-bapak semua. Kalau ada yang tadi mengatakan IPKTB tidak bergerak oleh dialah, itu menurut penilaian dia. Ternyata hari ini apa yang telah sama-sama kita lihat, contoh Fikulmen berjalan dengan baik, dipimpin oleh bapak-bapak kita semua, bagus berjalan sampai di luar kota, sampai ke Pakning, sampai Bengkades, sampai kemana aku lihat, di mana ya Pak ya. Jadi ini berjalan, bukan kita diri organisasi itu berlawan. Kalau untuk berlawan mungkin kita mundur dulu lah, tapi perlawanan yang sehat itu sah-sah saja Pak. Jadi ada sisi buruk, ada sisi baik, apa disampaikan oleh beberapa kita maklum menurut pandangan dia seketika, menurut pengetahuan dia pada saat itu ya begitu, tapi tidak. Sebenarnya kalau sisi baiknya dia pandang kita kurang kebersamaan, memang benar, itu saya akui, kurang kebersamaan. Harapan saya nanti eratkanlah persahabatan, eratkanlah kita, marilah kepedulian kita sama sedikit. Kalau kemarin kita kendor, kita tambah sedikit, ya, agar organisasi ini berjalan dengan baik. Jadi siapapun yang memimpin, dia merasa bangga nanti kalau ada kemajuan kita macam ini, ya kan? Jadi jangan kita nanti pilih orang kita biarkan, nah, ini salah kita, sama dengan kita rusakkan orang. Saya rasa itu yang perlu disampaikan. Dan juga sama-sama kita adukan, kami melalui ketua umum kita Pak Ferry, bendahara, saya sendiri selaku sekretaris, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan kewajiban kami di IPKTB ini belum begitu sempurna. Itu kemampuan yang kami miliki, itulah kemampuan yang dapat kami perbuat. Mudah-mudahan nanti ke depan IPKTB ini lebih bagus, masuk aja, baru dan didukung sepenuhnya semuanya. Begitu juga yang perlu kami sampaikan juga, pada saat musyawarah ini nanti silakan kita bermusyawarah, silakan kita mengungkapkan pendapat, silakan kita beri dukungan dan tepat kepada calon-calon yang mau kita dukung. Kita kompak, itu harapan kami. Baik, kira-kira mungkin mengenai laporan keuangan itu tak mungkin kita bicarakan di forum ini. Saudara bendahara kita tetap bikin laporan tiap bulan, tiap triwulan ya bendahara ya. Jadi kita itu sensitif. Kalau mau tahu nanti pasti ada laporannya dan aksesnya berapa, anunya berapa ya Pak ya. Nah, jadi inilah kita mulai menanamkan kearifan lokal di organisasi kita ini. Saling percaya adalah, kalau kita tak percaya satu sama lain, pusing. Siapa lagi yang mau ngurus IPKTB nanti? Harapan kita gitu, jangan kita salah menyalah.
Kalau yang salah, mari kita perbaiki sama-sama. Salah ketua, salah kita. Kita juga ikut salah. Tak bisa ketua dia bersalah, tak mau dia jadi ketua nanti mampus kita. Nah, jadi itu dia. Harapan saya seperti itu. Dana yang ada saat ini, mohon maaf, kalau saya expose 50 juta. Nah, kurang lebih begitulah dia. Memang duta itu udah besar ya, tapi belum besar betul. Kalau bisa kan mati ya. Nah, saya rasa itu sampaikan dan terima kasih. Selamat kita bermusyawarah. Jadi cukup. Ada yang perlu disampaikan Pak Ketua? Pak Ketua mau nyampaikan lagi? Pak Bendara? Lanjut. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang. Kita akhiri laporan sampai di sini. Kita masuk seksi selanjutnya. Kita singkat aja ya Pak ya. Iya. Ya, tentu kita cabut sedikit dulu tutupnya. Lupa saya, ini tertutup tadi. Saya sudah korek-korek tadi. Dengan demikian, sebelum berakhirnya penyampaian sambutan ini, saya mewakili sekretaris, oleh ketua sekretaris PSB, artinya kepengurusan 2019-2024 di PKDB dinyatakan demisioner ya, agar nanti kita bisa memilih steering committee. Saya rasa demikian. Terima kasih. Artinya 00 pengurus 2019-2024 sudah tidak punya jabatan lagi, 0 semuanya. Kalau saya dari sekjen sudah tidak jadi sekjen, cuman hal-hal yang mengenai perlu ditandatangan kita tanda tangan, kayak gitu. Pak Ketua juga sampai nanti pemilihan ketua baru itu nanti serah terimanya. Stempel kita mana? Selaku sekretaris saya mau tahu stempel karena bertahun-tahun saya tak pernah megang stempel. Ada stempel? Nah, nanti dijemput stempelnya, nanti mau kita serahkan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke seksi kedua. Seksi kedua ini acara musyawarah. Sebelum kita sampai ke sana, perlu saya sampaikan juga, perlu kita sepakati bersama. Musyawarah ini tadi kita langsung memilih steering committee-nya atau sekretarisnya langsung jadi steering committee. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gitu, harus sekarang tak ada ketua lagi. Ya, nah, harus dipilih steering committee. Steering committee orang yang bisa menjalankan roda-roda pemilihan ini. Dia tahu tata cara dia. Kalau dia tidak tahu juga susah ya, apa dewan ya. Nah, jadi harus pertama berpengalaman di bidang mohon maaf gitu. Kalau tidak berpengalaman di bidang ini susah, karena ini pemilihan kita ini akan kita belok sedikit. Ini aja Pak Sokar tetap jadi ketua steering komite, terus mungkin dicari yang Baik, kalau begitu terima kasih. Dapat disetujui semua? Setuju, terima kasih ya. Tokoh, berarti saya akan memilih anggotanya sebanyak 5 orang saja. Ya, sebanyak 5 orang. Saya pilih ya. Saya pilih, yang tidak saya pilih silakan kembali ke tempat. Ya, ini perlu saya sampaikan, tidak tertutup ketua steering committee terpilih menjadi ketua. Umpamanya, jangan bilang ini nepotisme, jangan bilang ini gini. Tidak ya, setuju ya? Baik, saya pilih dulu bapak kita, Pak Dewan. 1. Di kiri saya Bapak Hendri. 2.
Bapak Johan. Asia. Kita mau laki-laki dulu. Ya Ibu ya. Yang lain, mohon maaf, Pak Agong, Bu Erna, dipersilakan menempati maaf ya. Ini kalau komite pemilihan itu dia mesti ganjil 3, 5, 7, 9. Paling banyak itu dipergunakan 9 biar pernah lebih dari itu. 3 nanti pakai orang. Ya, jadi kita pakai 5. Baik, terima kasih. Kita saling sudah kenal bapak-bapak semua. Oleh karena itu kita skor dulu 10 menit. Kami 10 sampai 15 menit. Kami ingin berubuk-ubuk dulu kira-kira mekanisme apa yang mau kami buat, bagaimana jalannya, bagaimana enggak. Skor kita mulai 15 menit ya. Skor kita mulai. Baik. Kita mulai ya. Skor kita buka. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk ke agenda section kedua, yaitu rapat pemilihan pengurus. Rapat pemilihan pengurus ini tentunya kita mengacu ke ADART, yaitu pasal 3 ya. Bab 6 keanggotaan. Bab 6 keanggotaan halaman 3. Ya. Jadi halaman 3 ini gini. Kira-kira pengurus anggota yang memiliki KTA minimal pengurus setahun lah dia. Minimal setahun yang menjadi pengurus, dia berhak dicalonkan menjadi ketua. Jadi tentunya kayaknya kita di sini kayaknya kalau kita lanjutnya semuanya layak betul. Ya, salah satu kriterianya dapat, kemudian yang pengurus, kan gitu. Saya rasa itu. Kemudian memasuki acara pemilihan ini perlu kita sampaikan siapa-siapa yang kita dukung, mohon benar-benar kita dukung betul-betul. Jangan kita dukung, kita angkat dia jadi ketua, kita tinggalkan dia sendirian, kita tak peduli lagi, itu salah. Tolonglah itu jangan. Saya berharap siapapun nantinya terpilih, siapapun nantinya yang dijadikan ketua, mari kita beri dukungan sepenuhnya. Kalau dia bilang begini, kita ikuti. Kesana lah kita. Kira-kira itulah ya Pak ya. Setuju gitu Bapak-bapak? Semangat tuh. Baik. Di dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua ini, kira-kira bapak-bapak ada calon tidak? Coba. Siapa calonnya? Pak Dedi. Lagi? Coba angkat tangan. Pak Dedi. Mayoritas nih Pak. Mayoritas. Jadi sesuai dengan mekanisme ini ada. Tak ada calon lain lagi, masih ada? Tak ada. Yang bilang tak ada, coba angkat tangan. Tak. Angkat tangan lah yang dua ini yang pernah tahu. Nah. Oh ya betul. Makanya nampak Pak. Memang tak ada. Berarti sah sesuai dengan mekanisme
pemilihan ini yang namanya pemilihan ada dua. Kalau lebih dari 2 calon itu diangkat voting. Ternyata calon cuma 1 tunggal, itu namanya aklamasi. Tepuk tangan. Apakah ini memenuhi quorum enggak? Ini Pak memenuhi quorum. Pertama dari Dewan Pendiri. Dewan Pendiri berdasarkan absensi lewat 50%. Dewan Pendiri. Kemudian ditambah dengan Dewan Pengurus ini Pak. Ini kita sepakat Pak dari awal rapat pertemuan kita dari awal jauh dulu kalanya, yang tidak hadir mengikuti dan menyetujui. Ini tak tanggal lama ini Bapak. Ini pengurus inti semua. Apakah benar Bapak? Coba. Jadi syukur dan puji Tuhan, Bapak jadi bisa dengar sendiri bahwa Pak Ketua lah, saya berani bilangkan demikian, Pak Ketua lah, berarti semua telah menyetujui. Jadi saya memohon juga pada teman-teman semua beri dukungan sepenuhnya. Demikian Pak Ketua, Bapak menang secara aklamasi. Ini aklamasi. Jadi musyawarah kita untuk pemilihan para ketua terpilih periode 2024-2029 PKD ini telah berhasil kita memilih 1 ketua caleg di Notulen, Pak Dedi, ya, Pak Dedi Jodoh, lengkap dengan nah, tentunya otorisasi beliau nanti yang memilih pengurusnya. Tapi sebelum nanti kita bikin berita acaranya bahwa dia ditandatangani oleh nanti kami semua ikut tanda tangan termasuk dia kan tadi dia ini tadi panitia steering committee kan gitu, dia juga negen kan, kita sepakat tadi di steering committee ini boleh dicalonkan, tadi sudah sepakat kan. Nah, jadi dibuat ya berita acaranya untuk ditandatangani di buku mana buku absensi, kita sebaliknya nomor rapat berita acara musyawarah di PKTB, berita acara musyawarah di PKTB tanggal Minggu tanggal 12 Mei 2024. Tata cara demokrasi kan, kita juga mengikuti ADRT, kita tidak lari daripada ADRT. Jadi ucapan selamat kita berikan kepada Pak Ketua dulu, Pak Dedi. Acara belum berakhir, kita beri ucapan selamat dulu ya. Masing-masing duduk di tempat lagi, habis salah kita duduk. Masih duduk di tempat lagi, masih ada acara kita, masih ada acara kita ya. Masih ada acara ya, masing-masing masih ngambil tempat, masih ada acara. Baik, acara selanjutnya sudah siap, Pak
pengurus yang lama, Pak Jelai, Pak Johan, kita dan saya sendiri memberikan administrasi secara simbolis, menyerahkan administrasi secara simbolis kepada ketua terpilih. Mohon Pak Jelai didampingi. Mari sama-sama kita saksikan ya. Ini akte pendirian IPKTB, ini baru akte. Tapi akte tanah ini, akte tabungan atau bagaimana nanti belakangan antara Pak Kawan sama saja ya. Tapi akte tanah nanti dicari ya Bapak ya. Ini aset kantor kita ini. Nanti supaya bisa diserahkan dulu ke Bapak itu, Pak Ketua baru. Dan termasuk stempel, mana stempel? Belum bawa. Baik. Ini secara simbolis dulu. Ini namanya badan kita lah. Inilah nyawa kita ya. Ini aktenya ya, 2 akte perubahan 1 ya. Dewan pendiri ini kita serahkan, Pak Ketua silakan serahkan pada ketua terpilih. Saksikan ya, dokumentasi ya, dokumentasi. Sip. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini secara simbolis setelah kita serahkan, mungkin ada yang kurang tadi seperti itu, kemudian sertifikat ini kita lalu bertahap Pak Bendara ya, walaupun nanti TPK Pak Bendara lagi, tapi mohon sertifikat juga secara anulah nanti kalau nanti mohon maaf Pak menjadi bendahara juga lagi, kita kan tidak tahu ya, serah lagi. Nah, kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Alangkah eloknya kalau kita dengar sepatah 2 patah daripada ketua terpilih kita. Bagaimana? Waktu yang tepat kami persilakan Pak Ketua. Tanya. Saya hormati ya, yang saya hormati pengurus IPKTB dan Dewan Pendiri IPKTB, kemudian Bapak Ibu yang hadir pada siang ini. Tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa yang kita diberi kesehatan bisa melaksanakan kegiatan dalam pemilihan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu pengurus ini yang menunjuk saya selaku ketua IPKTB untuk periode 2024 sampai 2029 ya, 9 yang selama ini 2 periode dipegang oleh Pak Ferison. Pada kesempatan ini juga saya selaku ketua terpilih dan selaku pribadi mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ferison yang telah menjabat selama 2 periode, walaupun beliau sejak dari beliau sehat sampai mereka masih tetap mengontrol, masih tetap bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Kita sangat berterima kasih. Semoga semua yang dilakukan beliau ini menjadi amal ibadah untuk beliau, dan kepada keluarga besarnya juga saya ucap terima kasih yang telah mendukung. Dan Pak Ferry lah yang pertama mencetus adanya IPKTB. Jasa beliau mungkin akan kita tenang saja masa. Kemudian nanti bisa juga Pak Sekretaris kita buatkan ucapan terima kasih ya, piagam penghargaan. Nanti ini akan kita serahkan pada acara
ulang tahun IPKTB yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi, ya. Jadi kita siapkan, kemudian nanti bagi pengurus-pengurus yang telah berbakti selama ini, kita buat satu penghargaan, nanti kita sampaikan. Jadi ini semuanya kita bikin supaya ada catatan sejarah untuk anak-anak kita, keluarga kita di kemudian hari. Ini yang menjadi catatan sejarah. Jadi kita ingat, jadi bisa, oh dulu kakek saya dulu ini, jadi kita bisa. Kemudian saya juga minta dukungan dari rekan-rekan Bapak Ibu semua, ya, karena organisasi ini tanpa ada dukungan dari kerjasama dan dukungan dari kita, otomatis tidak akan berjalan. Karena organisasi ini merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan yang mulia dari kita untuk kita. Jadi kalau kita tidak bekerja kerjasama tanpa dukungan, ini tidak jalan. Dan kalau kita lihat, seperti kita ngambil contoh kepiting lah. Kepiting itu punya sepit yang besar. Ini bukan kepiting yang dijual Pak Satal ya. Kepiting besar, punya sepit, tapi tanpa didukung dengan kaki-kakinya itu tidak akan bisa menjadi suatu kekuatan yang baik. Jadi kita ada organisasi, kita bisa bekerja sama, karena kita tidak punya ini organisasi bukan merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha sifatnya bisnis. Kita ini pekerjaan murni pekerja sosial. Ini yang berat yang akan kita. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya mempunyai motivasi untuk kebaikan kita bersama, terutama mendukung warga-warga kita, teman-teman kita yang tergabung dalam IPKTB. Ya, IPKTB luar biasa. Saat ini terkenal dengan peopleman yang banyak. Di mana-mana ada kegiatan kemalangan, peopleman siap untuk membantu kegiatan-kegiatan dalam pemakaman. Ini sudah berjalan, sudah bagus, ya, luar biasa. Kalau di tempat organisasi lain saya lihat belum ada di sini, baik di Pekanbaru maupun di daerah-daerah seputaran itu. Riau ini saya belum lihat belum. Ini peopleman-nya memang luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini lebih bagus lagi, ya, untuk kita semua.